Kaikeshi, ibu dari Rahwana, sedang berbicara dengan Wisrawa, seorang resi yang ia pilih untuk menjadi pasangannya. Kekasihku, ingatlah bahwa bercinta pada waktu yang tidak tepat akan membuat anak kita menjadi jahat. Tanpa menanggapi peringatannya, Kaikeshi memegang tangan Wisrawa dengan mesra. Lahirlah Rahwana yang kepribadiannya setengah Brahmana, setengah raksasa. Aku ingin hidup selamanya. Berikanlah aku hidup abadi, Dewa Brahma. Aku tidak bisa mengabulkan itu. Kalau begitu, aku ingin menjadi yang terkuat, Dewa Brahma. Buatkan aku tak terkalahkan di tengah-tengah semua dewa, semua makhluk surgawi, semua detya, danawa, naga, dan makhluk buas. Di antara manusia juga kah? Manusia tidak ada apa-apanya denganku. Baiklah. Brahma meluruskan tangannya terhadap Rahwana, dan sebuah cahaya mengurapi Rahwana. Ia merasa lebih kuat dan lebih tabah daripada sebelumnya. Lahirlah kejahatan baru di kalangan dewa. Kaikeshi, ibu dari Rahwana, sedang berbicara dengan Wisrawa, seorang resi yang ia pilih untuk menjadi pasangannya. Kekasihku, ingatlah bahwa bercinta pada waktu yang tidak tepat akan membuat anak kita menjadi jahat. Tanpa menanggapi peringatannya, Kaikeshi memegang tangan Wisrawa dengan mesra. Cintaku padamu nyata, Wisrawa. Janganlah khawatir. Lahirlah Rahwana yang kepribadiannya setengah Brahmana, setengah raksasa. Rahwana, engkau telah mengabdi kepadaku dengan sangat teladan. Oleh karena itu, aku akan mengabulkan satu permohonanmu. Dengan gembira dan kagum, Rahwana menyuarakan keinginan hatinya. Aku ingin hidup selamanya. Berikanlah aku hidup abadi, Dewa Brahma. Aku tidak bisa mengabulkan itu. Rahwana sedikit kesal, tetapi ia terus berpikir. Kalau begitu, aku ingin menjadi yang terkuat, Dewa Brahma. Buatkan aku tak terkalahkan di tengah-tengah semua dewa, semua makhluk surgawi, semua detya, danawa, naga, dan makhluk buas. Di antara manusia juga kah? Manusia tidak ada apa-apanya denganku. Baiklah. Brahma meluruskan tangannya terhadap Rahwana, dan sebuah cahaya mengurapi Rahwana. Ia merasa lebih kuat dan lebih tabah daripada sebelumnya. Lahirlah kejahatan baru di kalangan dewa. Dengan kekuatan dan anugerah yang baru, Rahwana pun menuju kerajaan Alengka untuk menaklukkannya. Di situ ia bertemu dengan Kuwera yang merupakan putra dari Wisrawa juga. Rahwana mengancam Kuwera dan meminta untuk menyerahkan kerajaan itu kepadanya. Serahkan kerajaanmu kepadaku, Kuwera. Hai saudaraku, engkau tidak perlu mengancamku. Akan kubagikan segala sesuatu bagi engkau yang sedarah dengan diriku. Aku tidak akan mengulang perkataanku, Kuwera. Aku telah dianugerahi oleh Dewa Brahma. Tidak ada yang sebanding dengan diriku, kecuali engkau ingin menjadi korban pertama dari kekuatanku. Ancaman dari Rahwana berhasil membuat Kuwera ketakutan. Dengan itu, seluruh kekuasaan atas Alengka jatuh ke tangan Rahwana. Banyak petualangan yang ia tempuh sehingga ia menjadi penakluk 3 dunia. Namun, ia juga terkenal sebagai penakluk wanita. Suatu ketika, ia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik dan menawan. Wanita itu bernama Wedawati. Engkau sangat mempesona, hai wanita cantik. Jadilah istriku. Tidak, hatiku sudah tertuju terhadap Wisnu.
Rahwana segera menangkap Wedawati dan bersiap untuk pergi dari tempat itu. Tidak ada yang menolak permintaanku. Akan kupaksakan kau menjadi istriku. Hai raksasa jahat, aku bersumpah untuk mengalahkanmu. Aku akan lahir kembali sebagai penyebab kematianmu. Tunggu saja. Wedawati mewujudkan sebuah api unggun yang sangat besar di depan Rahwana, yang membuat sang raksasa terkejut. Ia menceburkan dirinya ke dalam api, sehingga Rahwana sangat kecewa. Dasar wanita tidak tahu diri. Aku akan mencari dirimu, reinkarnasimu, dan akan tetap kujadikan engkau istriku. Beberapa waktu kemudian, Rahwana mendapatkan kabar bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di dalam kerajaan Alengka. Tiba-tiba, adik perempuan dari Rahwana, Surpanaka, datang ke dalam ruangan dengan keadaan yang sudah terluka parah. Rahwana saudaraku, aku perlu disembuhkan segera. Ada banyak luka di badanku. Apa yang terjadi, Supranaka? Siapa yang melukaimu? 2 orang satria, 2 manusia, salah satunya bernama Rama. Menyadari bahwa 2 manusia itu ternyata kuat, amarah Rahwana pun meluap. Dasar manusia berbisa, akan kuhancurkan Rama. Suatu hari, Rama sedang berjalan dengan reinkarnasinya Wedawati yang kini bernama Shinta. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, terdapat seekor kijang yang mengalihkan perhatian Rama. Rahwana pun dalam wujud seorang kakek tua menghampiri Shinta yang sedang sendiri. Sesuai dengan rencananya, ia kembali berubah wujudnya menjadi raksasa dan pergi menculik Shinta. Rama pun terlambat menyadari bahwa Shinta telah hilang. Saat kembali ke istana, Rahwana pun bersiap untuk mengantisipasi serangan dari Rama. Siapkan semua prajurit, Rama akan segera datang. Nikmatilah saat-saat ini raksasa, sebab ini adalah saat-saat terakhir hidupmu. Gerhana matahari, itu pertanda buruk. Ribuan mayat manusia dan raksasa tersebar di mana-mana. Namun, ada satu sosok yang berdiri dengan berani dan gagah. Sosok itu adalah Rama. Rahwana! Kiamatlah aku. Prajuritku semua dikalahkan oleh satu manusia ini. Tetapi tidak, ini hanyalah kebetulan. Jika memang ia sekuat ini, berarti ia layak untuk menantang aku, Rahwana, yang telah dianugerahi oleh Brahma. Lepaskan cinta, Rahwana! Langkahlah ke depan jika engkau ingin mati, Rama. Rama kemudian berlari dan memukul Rahwana dengan kuat. Lalu, Rama mengeluarkan sebuah keris dan menusuk badan Rahwana. Namun sekali lagi, Rahwana dengan mudah membuang senjatanya. Rahwana benar-benar merasa tidak terkalahkan. Kau lihat, Rama, tidak ada pukulan maupun senjata yang dapat mengalahkanku. Rahwana, kepalamu keras. Saking kerasnya tidak ada duanya. Terlebih dari itu, nafsumu tiada tara. Namun aku tahu kelemahanmu, Rahwana. Rama pun mengeluarkan sebuah busur dan panah, lalu menembuskan panah itu tepat di dada Rahwana. Dadaku. Hatimu kecil. Rama meninggalkan medan pertempuran. Di saat-saat terakhir hidupnya, Rahwana hanya dapat terdiam hingga nafas terakhirnya dihembuskan. Halo semua, nama saya Christian Aliwarga. Di sini, saya sebagai Ketua Kelompok 1 Rahwana berperan sebagai animator trailer, Act 1, Act 3, dan editor keseluruhan video. Selanjutnya, saya juga berperan dalam pengisian suara narasi dan volley artis tambahan untuk melengkapi kekurangan volley saat editing. Yang terakhir, saya juga ikut membantu memberikan saran dalam pembuatan BGM grafik novel Rahwana ini. Sekian, terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Samuel Gerald David Argado Huta Barat, dan saya akan menjelaskan terkait peran saya di dalam proyek sound design. Pertama, saya adalah penulis naskah maupun cerita yang diangkat di dalam proyek yang terinspirasi dari cerita Rama dan Cinta. Yang kedua, saya juga adalah pengisi suara dari Rama dan Rahwana, yaitu protagonis dan antagonis, serta karakter-karakter latar lainnya. Ketiga, saya juga adalah penyedia background music dan juga scoring yang didengar selama proyek sound design. Dan yang keempat, saya juga adalah penyedia aset visual pada act ketiga yang dominannya terdapat pertarungan antara Rama dan Rahwana. Sekian peran saya dan terima kasih. Halo teman-teman semua, nama saya Ramada Fardianto. Dalam proyek sound design kali ini, saya berperan sebagai ilustrator. Nah, tugas saya adalah untuk mendesain setiap karakter yang ada dalam cerita Rahwana. Saya juga mendesain Rahwana sebagai tokoh antagonis yang juga merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Nah, ini adalah salah satu contoh desain Rahwana. Ini adalah Rahwana. Dalam pembuatan Rahwana sendiri, saya menggabungkan dua kultur, yaitu kultur India dan juga kultur Indonesia. Yang dimana di sini terlihat pakaiannya itu terdiri dari turban yang menjadi aksesoris kepala Rahwana, yang juga merupakan kultur India, dan juga bajunya terinspirasi dari kerajaan Majapahit. Nah, dari dua kultur ini, kemudian saya memutuskan untuk mengakulturasikan dua kultur ini agar keduanya saling mengkomplementer. Sekian teman-teman, terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, namaku Syafina Rahmalia. Jadi di sini saya akan menjelaskan peran saya dalam tugas kelompok sound design ini. Nah, jadi saya dipercaya oleh teman-teman saya dalam membuat aset background untuk video. Nah, jadi saya berhasil membuat latar istana, di dalam istana, hutan, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk pengerjaan background ini saya juga dibantu oleh dua teman saya yang bernama Dava dan juga Gerald. Nah, selain itu, berhubung saya merupakan perempuan satu-satunya di dalam kelompok ini, jadi saya memerankan untuk mengisi suara pada karakter perempuan bernama Sky Keshi dan juga Shinta. Selain itu, saya juga dibantu oleh teman saya di luar kelompok yang bernama Alicia untuk memerankan salah satu karakter wanita yang bernama Wedawati. Sekian untuk peran saya. Terima kasih. Halo, nama saya Sung Timothy Nusantara. Dalam pengerjaan kelompok ini, saya dan Andre bertanggung jawab untuk pembuatan Foley. Mulai dari footstep yang dibikin menggunakan beanbag dan hentakan kaki saya. Selain itu, kelincingan untuk armor menggunakan yang ditabrakkan ke sofa. Selanjutnya, water flow yang cukup simple, yaitu menuangkan air kembali melalui baskom. Untuk swoosh, saya menggunakan pukulan badminton. Dan selanjutnya untuk suara footstep kuda, saya menggunakan tekan jari-jari saya dengan alas tisu di atas meja plastik yang tidak berisi. Dan yang terakhir, saya juga membuat sound bone crushing dengan kulit buah yang kecil yang sudah kering dan diremukan. Sekian untuk proses Foley. Terima kasih. Halo, nama saya Andre. Di sini dalam tugas ini saya dan Timothy bertugas dalam pembuatan Foley. Tugas saya yang saya kerjakan yaitu ada suara tapak kaki kuda menggunakan mangkok plastik, clay, dan balok papan kayu dan kain. Kemudian ada juga suara guntur yang menggunakan tas paper bag yang dihentakkan. Terus kemudian saya juga membuat suara hujan atau suara air yang mengalir menggunakan alat Foley berbentuk tabung yang berisikan beras. Kemudian juga ada suara gendang untuk background perang. Ada juga suara baju tentara menggunakan alat Foley yang terbuat dari biji-bijian yang diikat kepada kain. Saya juga membantu dalam pembuatan aset visual untuk karakter Surpanaka dan Shinta untuk Act 3. Terima kasih. Oke, halo, perkenalkan nama saya Alfonso Given dan sini saya akan menjelaskan apa saja tugas saya di project sound design kali ini. Yang pertama, saya adalah pengisi suara dari Kuera. Kuera adalah salah satu aktor yang ada di Act 2. Tugas saya yang kedua adalah mengedit full bagian Act 2, mulai dari masukkan aset-asetnya, lalu animasinya, pergerakannya, dan lain-lain, memasukkan voice line, back sound, dan juga foley-nya. Lalu yang ketiga, tugas saya adalah membuat animasi logo Rahwana yang ada di awal dan di akhir video. Oke, sekian dan terima kasih. Siang, saya Kevin Tandi. Saya tugasnya pembuatan ilustrasinya berupa baju jira sama rusa, plus sama gaga yang saya perbaiki dari minggu sebelumnya. Berikut karya saya yang buat. Ininya bentuknya
Ini baju Cira sama rusanya. Sama gaganya saya udah perbaikin dari sebelumnya. Saya udah perbaikin nih. Dan sekian dari revisi ilustrasi sayanya itu. Terima kasih ya. Apa yang harus aku lakukan untuk menikahi ratu? Bangunlah 1000 candi untukku. Baik, Ratu. Aku yakin membangun 1000 candi dalam waktu semalam bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Joko Bandung, seorang pemuda keturunan kerajaan Pengging yang tidak pernah ingin menikah meski sudah lama didesak oleh ayahnya. Tekadnya untuk melawan kerajaan musuh lebih kuat dibanding keinginannya untuk menikah. Begitu juga dengan Roro Jonggrang, putri dari kerajaan Prambanan yang merasa belum menemukan pujaan hatinya. Setidaknya, sampai mereka berdua bertemu. Ya ampun, Ra. Harus berapa kali ku bilang sih? Bukannya kamu sudah janji ya bahwa kamu akan datang tepat waktu. Lagi-lagi kamu ingkerin lagi ya? Ya maaf, aku kan sibuk. Kamu pikir cuman kamu doang yang sibuk? Aku juga sibuk tahu. Tapi aku berusaha untuk ngatur jadwalku agar pertemuan kita hari ini tidak sampai terlambat. Iya deh, si paling bisa ngatur waktu. Maaf ya, aku nggak bisa setelaten seorang Desni. Bukan masalah telaten atau nggak telaten sih, Ra. Dari awal, kalau memang nggak bisa jam segitu, jangan malah janjian jam segitu dong. Kalau dari awal kita janjian gas pagi tadi, masih banyak hal yang bisa aku selesain dulu loh, Ra. Ya deh, ya maaf. Bukan sekali 2 kali kamu minta maaf seperti ini. Tapi kalau memang mengulang kesalahan yang sama, Ra, aku cuma pengen kamu ngebuat janji sekali yang bisa kamu tepatin. Ya sudahlah. Lagian aku juga sudah terlanjur tidak bisa datang tepat waktu sesuai janji. Kamu tuh ya, ngeyel banget sih dibilangin. Kamu, ada apa ini ribut-ribut, Nak? Ini Bu, teman saya yang membuat janji tapi ujung-ujungnya selalu gak bisa ditepatin. Kan aku udah minta maaf, Des. Nak, kalian mengingatkan ibu pada cerita Roro Jonggrang. Roro Jonggrang? Bukannya itu legenda Candi Prambanan ini ya, Bu? Bener, Nak. Apa hubungannya dengan cerita Roro Jonggrang, Bu? Pada zaman dahulu, terdapat 2 kerajaan yang saling berperang terhadap satu sama lain. Salah satunya adalah kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Raja Damarmaya. Sang raja selalu berharap putranya, Joko Bandung, untuk segera meninggalkan masa lajangnya. Belum saatnya, Ayah. Aku akan menikah setelah kita memenangkan peperangan ini. Izinkanlah aku untuk turut berperang dengan kerajaan Prambanan ya. Tapi Nak, Prabu Baka yang memimpin kerajaan itu sangatlah kuat. Ia mempunyai kesaktian yang sulit untuk dikalahkan. Keputusanku sudah bulat ya. Aku yakin bisa mengalahkannya. Dengan berlandaskan rasa percaya dirinya, Joko Bandung pun melaju ke medan perang. Dalam perjalanannya, ia melalui sebuah hutan yang terkenal horor. Konon, apabila ada orang yang mampu keluar dari hutan tersebut, ia akan menjadi seseorang yang sakti. Hah, berani sekali kamu masuk ke hutanku. Kenapa aku harus takut? Aku yakin aku bisa mengalahkanmu saat ini juga. Ucapan Joko Bandung berhasil memicu amarah dari Jin Bondowoso. Keduanya bertarung, saling mempertunjukkan kehebatan masing-masing.
Pukulan demi pukulan berhasil Joko Bandung daratkan pada Jin Bondowoso, membuat Jin tersebut pada akhirnya mengaku kalah dalam pertarungan mereka. Sudah kubilang, aku yakin sekali bisa mengalahkanmu. Sebagai pengakuan atas kemenanganmu, akan kupinjamkan kekuatanku padamu saat kamu membutuhkan bantuanku. Dengan demikian, Joko Bandung pun melanjutkan perjalanannya menuju medan perang. Saat pemuda tersebut tiba di tempat tujuannya, ia dihadapkan dengan Prabu Baka yang sudah berhasil menghabisi banyak tentaranya. Bagaikan kobaran api, amarah dalam diri Joko Bandung pun tersulut tinggi. Dengan bantuan kekuatan Jin Bondowoso, Joko Bandung akhirnya berhasil merenggut nyawa sang raja yang terkenal akan kesaktiannya itu. Hei rakyat Prambanan, tunjukkan padaku jalan menuju kerajaanmu. Tanpa perlu menunggu waktu yang lama, si pelayan mulai menuntun Joko Bandung ke kerajaan Prambanan. Degup jantung Bandung berdetak kian cepat tatkala matanya menatap sosok berparas cantik saat mereka tiba di kerajaan. Pada detik itu juga, suasana hatinya terasa seperti sedang bermusim semi, mendukung tumbuhnya benih-benih cinta terhadap perempuan paling cantik yang pernah pemuda itu temui seumur hidupnya. Wahai putri, perkenalkan, aku Joko Bandung Bondowoso, putra mahkota dari kerajaan Pengging. Salam kenal, aku Roro Jonggrang, putri dari Prabu Baka, sekaligus pemimpin kerajaan Prambanan. Dalam sepanjang hidupku, Ratu adalah wanita yang paling elok yang pernah aku temui. Apabila Ratu berkenan, aku berniat meminang Ratu untuk menjadi istriku. Mendengar hal tersebut, pelayan yang tadi memandu perjalanan Joko Bandung itu pun segera mendekatkan posisinya pada Roro Jonggrang. Dengan sebuah telapak tangan yang menutup pergerakan bibirnya dari Joko Bandung, kata demi kata tentang keadaan Prabu Baka terlontarkan melalui bisikan kepada pemimpin baru kerajaan mereka. Mata Roro Jonggrang terbelalak sempurna tatkala ia mengetahui bahwa pemuda di hadapannya adalah pembunuh ayahnya. Hasrat Roro Jonggrang untuk menolak lamaran pernikahan Joko Bandung kian meningkat, yang kemudian mendorong sang ratu untuk memberikan janji beserta syarat yang mustahil untuk dipenuhi Joko Bandung. Baiklah, tetapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi sebelum menikahiku. Kamu harus membangun 1000 candi dalam waktu semalam. Jika kamu berhasil melakukannya, maka aku baru akan menikahimu. Namun jika fajar telah menyingsing dan kamu gagal, maka aku tidak mau menikah dengan dirimu. Baiklah Ratu, aku yakin membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Dengan mengandalkan kekuatan peninggalan Jin Bondowoso, Joko Bandung kemudian memerintahkan makhluk halus serta jin-jin lainnya untuk membantunya dalam membangun 1000 candi. Batu demi batu ditumpuk menjadi bangunan yang diharapkan Roro Jonggrang. Namun, di sisi lain, ada satu insan yang merasa terancam dengan pembangunan candi yang telah hampir diselesaikan. Pelayanku dan rakyatku semuanya, buatlah kobaran api yang begitu besar. Terangkan langit yang gelap ini dengan cahaya dari api tersebut, sampai ayam pun berkokok layaknya menyambut fajar. Mendengar ultimatum yang diperintahkan sang ratu, rakyat Prambanan pun melaksanakan tugas mereka. Kayu-kayu ditumpuk satu persatu, lalu dibakar hingga menciptakan kobaran api yang besar. Perlahan, warna kuning kejinggaan merambat pada hamparan kegelapan di langit, membuat para makhluk halus ketakutan. Mereka mengira fajar telah menyambut, sehingga mereka lari terbirit-birit meninggalkan Joko Bandung. Sayangnya, hanya 999 candi yang selesai dibangun. Masih kurang 1 candi lagi untuk memenuhi persyaratan Roro Jonggrang. Tidak dapat dipungkiri, amarah Joko Bandung meledak tatkala mengetahui fajar palsu tersebut merupakan ulah Roro Jonggrang. Sudahlah Joko Bandung, akui saja ketidakmampuanmu untuk menyelesaikan persyaratan yang telah kuberikan. Aku tahu semua ini adalah ulahmu, Roro Jonggrang. Apapun itu, aku tetap tidak mau menikah dengan dirimu. Kalau tidak bisa memenuhi janjimu, seharusnya dari awal kamu tidak membuat janji itu. Kesabaran Joko Bandung langsung pupus ditelan amarahnya yang mendalam. Dengan suara lantangnya, ia meneriakkan sumpah dan mengutuk wanita di hadapannya yang tidak mampu menepati janji itu. Aku mengutukmu, Roro Jonggrang.
untuk menjadi Candi Seribu di Prambanan. Seketika, kedua kaki Roro Jonggrang seolah terpaku pada permukaan bumi yang dipijaknya. Dari ujung kaki hingga ujung kepala, seluruh tubuh Roro Jonggrang perlahan berubah menjadi batu. Satuan-satuan batu itu menjulang tinggi yang lalu menjadikan Roro Jonggrang sebagai candi ke-1000 di Prambanan. Ih, merinding aku. Makanya, lain kali jangan membuat janji yang tidak yakin bisa kamu tepati ya. Tidak semua orang bisa mentoleransi perbuatanmu. Lagi pula, kesabaran orang juga ada batasnya. Iya sih. Des, aku bener-bener minta maaf ya. Lain kali aku nggak akan buat janji yang nggak bisa aku tepeti. Iya, semoga ini jadi pelajaran terakhir kamu ya. Nah, kalau udah akur kan enak. Kalau gitu, ibu pamit dulu ya. Siap, Bu. Hati-hati ya. Terima kasih juga ya, Bu. Halo semuanya, apakah kalian pernah mengetahui suatu candi yang bernama Candi Prambanan di Yogyakarta, Jawa Tengah? Candi Prambanan merupakan suatu candi yang memiliki legenda di Indonesia. Kisah Candi Prambanan dikenal sebagai kisah Roro Jonggrang dan 1000 candi. Maka perkenalkan, kami dari kelompok Roro Jonggrang di balik project graphic novel The Thousand Temple of Roro Jonggrang. Say hi everybody! Hai! Halo, halo. Oke. Oke, next ya. Kita akan memperkenalkan member-member kami. Yang pertama itu adalah saya sendiri. Saya adalah Adeline Kalista. Berikutnya. Saya adalah Livia Tiffany. Saya Kristalin. Saya Valerie. Saya Richard. Saya Jessica. Saya Rafael. Dan saya Tiffany. Next, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, ternyata masih saya yang menjelaskan. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai timeline pengerjaan sampai UAS. Jadi ini timeline kita, teman-teman. Oke, kita mulai dari planning storyboard. Kita bikin storyboardnya dulu, bikin sound table, terus bikin gambar-gambar, ada mulai folio-nya juga. Terus udah gitu ada ngelanjutin gambar-gambar tuh ada sketsa, line art dan teman-temannya, terus buat efek ada rekaman ambience juga, ada edit mixing. Next. Nah, ini sampai pengerjaannya. Dan FYI teman-teman, kita mengerjakan itu totalnya ada 4 part. Jadi kita pengerjaannya 4 part, teman-teman. Next akan dijelaskan oleh rekan saya, Loli. Nah, selanjutnya kita ada storyboard. Nah, untuk storyboard kami, kita ada 2 style ya. Yang pertama itu lebih ke anime art style, pewarnaannya lebih modern, dapat dilihat itu sketsa awal kita ya. Next. Nah, untuk style yang kedua ini, dia lebih seperti comic panel ya. Jadinya kita coba replicate itu, tapi juga masukin animasi. Jadinya kita ngemasukin warna-warnanya. Jadi kita mau gerakin apa lagi, kita juga udah masukin di sini, udah planning. Next. Ini juga masih contoh comic panel ya. Oke, next. Dan ini bagian penutupnya ya. Oke, next. Oke, jadi untuk sound table kami bagi jadi 4 part untuk memudahkan pengerjaannya dan biar setiap part itu udah bisa diedit. Nah, di sound table ini udah ada storyboardnya, ditunjukin ilustrasinya kurang lebih seperti apa nanti sehingga jadi tergambar soundnya seperti apa. Begitu juga dengan voice over.
Dan di sini ada color code untuk peran masing-masing. Contohnya, kayak yang punya saya, Richard, itu warnanya merah, untuk Livia warnanya pink, untuk Rafael warnanya hijau, dan untuk Jessica warnanya kuning. Dan masing-masing eh, kebagian semua part, mau baik Foley, ambience, background music, atau pembuatan SFX. Ready next? Next lagi, sampai ke part 2. Nah, ini ada beberapa bukti pengerjaannya, dan setiap sound yang udah dihasilkan kami kirim ke Discord untuk didiskusikan. Kurang lebih kayak apakah ada yang masih kurang atau apa yang perlu ditambahin, sehingga ya kita semua berdiskusi untuk mengetahui yang terbaik. Dan kita diskusi juga untuk dengan tim ilustrasi biar kebayang suaranya kayak gimana dan biar bisa sinkron juga dengan visualnya. Oke, next. Oke. Ini saya lanjut ke dokumentasi masing-masing ya. Ini bagian saya bagian dari tim sound ya. Ini ada beberapa picture kayak pas saya ngelakuin Foley buat mindahin kayu, ini ada yang buat kuda lari, ada ambience, terus ini ada juga screenshot dari DAW-nya. Habis itu ada dokumentasi juga pas saya jadi voice over-nya untuk karakter Roro. Ya, itu sekian dari saya. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini juga berupa buktinya. Di sebelah kiri ada DAW-nya. Dan untuk yang di tengah itu pas saya voice over di Sound Lab, jadi Joko Bandung dan juga Jin. Dan yang di sebelah paling kanan itu ada suara footstep yang dibuat oleh suara sepatu. Kemudian ini juga beberapa dokumentasi dari hasil kerja saya. Jadi untuk yang home background music itu saya editnya itu menggunakan Studio One. Kemudian juga untuk yang SFX untuk yang burung itu saya merekam langsung dari alam. Tapi itu suara ambience yang suara noise-nya gitu itu masih diedit lagi, dihilangkan menggunakan Studio One juga. Lalu kemudian ada juga yang untuk SFX pukul itu saya memukul meja dan guling dan bantal dan sebagainya. Kemudian juga untuk yang pembuatan suara ambience fire itu saya menggunakan bubble wrap yang digesek-gesek dipadukan dengan suara api yang direkam dari kompor. Kemudian juga ada yang untuk pembuatan echo effect untuk yang Joko Bandung, dan itu saya pembuatan efeknya itu menggunakan Adobe Premiere. Kemudian juga ada pembuatan SFX heartbeat itu campuran dari suara mulut dengan suara tepukan meja, dan juga yang untuk SFX ayam berkokok itu menggunakan suara saya sendiri. Dan kemudian selain sebagai sound designer, saya juga berperan sebagai voice actor dari peran narator ataupun ibu. Selain itu, saya juga menjadi seorang scriptwriter dari naskah Roro Jonggrang ini. Next. Ini bagian saya sebagai voice over melakukan voice over untuk karakter Damar Maya sama membuat BGM sebagian besar BGM project ini. Ada BGM dramatis, ada yang happening itu untuk kalau ada kejadian dalam scenario, battle sama romance BGM. Prosesnya itu dalam membuat BGM ini awalnya dimulaikan dengan sebuah melodi simple,
lalu ditambahkan terus dengan perkusi, harmoni, dan suara-suara lain, sehingga menjadi soundtrack yang komplit. Berikutnya, Selanjutnya ada bagian dari anak-anak eh, illustration ya. Jadinya untuk saya sendiri, saya responsible buat storyboard, bikinin dan diskusi sama member yang lain, as well as character design. Itu character design punya saya dapat bagian yang cowok-cowok ya. Bisa lihat di 3 gambar yang bagian bawah. Terus dari storyboard yang dibikin, aku ngebikin sketsa mau jadinya kayak gimana. Juga ngepotong-potong bagian apa aja yang mau kita animasiin. Terus dikasih tahu juga pointer-pointer buat member lain. Jadinya pemotongannya harus kayak gimana gitu. Next. Jadi teman-teman, nextnya adalah bagian saya. Saya juga salah satu dari tim ilustrasi. Jadi di sini job text saya adalah sebagai next step dari Valerie tadi. Tadi Valerie sketsa, aku bagian line art. Nah, jadi line art ini tugasnya itu nanti dikasih sketsanya itu seperti apa per panelnya, per part-partnya. Nanti aku yang istilahnya merapikan sketsanya dengan garis line art gitu. Jadi nanti kan ada kayak pointer-pointer dari Valerie juga, itu nanti juga diperhatikan kayak nanti dipisah-pisah bagian misalkan mau animasi tangannya mau gerak tangannya mau gerak gitu. Jadi dijadiin folder yang mana, terus dipisah sama badannya juga gitu. Kemudian aku di sini line artnya menggunakan aplikasi Medibank Pro. Jadi cara kita dari sketsa ke line art ke color itu kami menggunakan PSD, Adobe Photoshop. Jadi kita ekspor dulu ke Adobe Photoshop karena kami bertiga menggunakan aplikasi gambar yang berbeda-beda. Nah, jadinya di upload di G Drive nanti difolderkan sesuai dengan job text-nya. Nah, jadi begitu prosesnya. Saya juga bikin storyboard juga bersama dengan kedua rekan saya. Kami bikin storyboard itu di Magma. Jadi kami gambar bersama di situ untuk bikin storyboardnya. Kemudian saya juga membuat karakter desain untuk karakter desain Disney dan juga Roro Jonggrang. Seperti yang bisa dilihat di sini. Kemudian saya juga yang merupakan voice actor dari Disney. Next. Oke, saya juga saya bagian dari tim Pilus sebagai yang mewarnai line art yang sudah dirapikan sama si Adele. Jadi bisa dilihat di sini kan di cerita kami itu ada 2 zaman. Jadi yang pertama itu warnanya itu yang saya pakai itu lebih mengarah ke style anime. Lalu ketika sudah bercerita tentang kisah si Roro Jonggrang itu saya menggunakan style coloring watercolor untuk lebih fit in. Setelah itu saya juga mengerjakan storyboard bersama dengan yang lain, tim ilus yang lain. Lalu karakter desain kan saya juga membuat karakter desain, yaitu karakter desain Rara dan Nenek yang bakalan ada di cerita. Selain membuat karakter desainnya, saya juga merupakan voice actor untuk Rara. Next. Selanjutnya saya dari Selanjutnya saya dari tim editing. Saya akan memasukkan semua file-file yang diberikan oleh tim ilustrasi dan akan saya animate gerakan, akan saya beri efek, dan saya juga mengatur mixing untuk suara yang diberikan oleh kelompok sound design.
Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Untuk selanjutnya, kami akan memberikan dokumentasi. Maaf ya, aku nggak bisa telaten kayak Desmi. Bukan masalah telaten nggak atau nggak telaten sih, Ra. Oh, apa itu? Kamu pikir cuma kamu doang yang sibuk, ah? Aku juga sibuk tau. Tapi nih, aku tuh berusaha ngatur jadwal aku agar kita bisa ketemu hari ini, tau gak sih? Ya deh, yang paling bisa ngatur waktu. Maaf ya, aku gak bisa telaten kayak Desmi. Bukan masalah telaten gak atau nggak telaten sih, Ra. Di bawang merah lan bawang putih karo ibu tirine. Aduh, ini di mana ya? Nanti ibu pasti marah. Dan iki labu Neng iso pilih ya. Ini tanda terima kasih dari Mbak buat Neng. Wah, makasih banyak ya Mbah. Sing ditindake bawang merah sabanjure. Alas kang tentrem, di bawang merah lan bawang putih karo ibu tirine. Ih, dasar anak tak berguna. Bawang putih, cucikan kain kesayanganku ini. Awas sampai rusak. Nggih, Bu. Tindaslah bawang putih, ramisu ora duwe doyo. Bawang putih, ai malangna. Aduh, ini di mana ya? Nanti ibu pasti marah. Ngapunten Mbah. Mbah, tadi ngeliat kain warna merah nggak ya? Oh, punya Neng ya? Iyo, tadi ketemu ing pinggir kali iki. Wah, beneran Mbah? Iya Mbah, itu punya Neng. Tapi Neng,
bantu Mbak dulu ya. Oh iya Mbah, dengan senang hati. Hatur nuhun banyak ya Mbah. Neng, matur nuwun Neng. Wis bantuin. Iki kaine ya. Dan iki labu Neng iso pilih ya. Ini tanda terima kasih dari Mbak buat Neng. Wah, makasih banyak ya Mbah. Aku pilih yang ini aja ya. Hatur nuhun Mbah. Dasar udah jam segini bawang putih belum balik-balik. Bawang merah, kamu cari dia deh. Baik, Bu. Bawang putih, dari mana aja kamu? Dasar anak Jianco. Lihat ini udah jam berapa? Maaf Bu. Sudah, sana buat makan malam. Mas, bawang putih, kamu dapetnya dari mana? Aku ketemu di pinggir jalan, Bu. Dasar pembohong. Tahu nggak sih, Bu? Dia dapatkan labunya dari seorang nenek. Beraninya kamu berbohong. Dasar anak egois. Bawang merah, kamu cari nenek tersebut. Siap, Bu. Akhirnya labunya dapat juga. Besar lagi. Akhirnya kamu pulang bawang merah. Mana labunya? Besar sekali. Emang kamu andang-andalan ibu. Iya dong, Bu. Ayo kita buka labunya. Halo semuanya, kami dari kelompok 3, yaitu bawang merah dan bawang putih. Kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat grafik novel, yaitu bawang merah dan bawang putih kami untuk mata kuliah sound design kami di ujian akhir semester. Proyek ini kami berjalan dari awal kita membuat tabel suara, merencanakannya sampai dengan kita mempostingnya pada YouTube. Ini daftar isi kami dari awal bagaimana kita memilih cerita rakyatnya dan bagaimana konseptingnya, habis itu reference yang kita ambil apa, sampai akhirnya kita memvisualisasikan dan membuat BGM dan lain-lainnya. Kemudian ini kenapa kita memilih cerita rakyat dari bawang merah dan bawang putih, yaitu awalnya karena pesan moralnya itu ketamakan dan keserakahan yang sering terjadi dan dianggap kecil, dan akhirnya nanti dia bertumbuh besar yang akhirnya menjadi karma. Jadi karena di Indonesia itu masih banyak yang
kasus-kasus keserakahan dan ketamakan, yaitu misalnya korupsi dan bisa duit, bisa berupa juga apa ya, kita mencuri. Nah, itu kita rasa kayaknya bawang merah dan bawang putih ini cocok untuk pesan moral bagi rakyat Indonesia untuk sekarang. Karena sangat berkaitan dan mengedukasi sekali. Kemudian ini problemnya, yaitu sifat serakah yang tumbuh dari kecil, menciptakan lingkungan yang tidak baik, sehingga kita akhirnya menggunakan bawang merah dan bawang putih ini kisahnya untuk menginspirasi anak-anak, untuk mengedukasi anak-anak sejak dini, kalau pentingnya itu moral hidup dan hati yang tulus kepada orang lain. Target audiens kami adalah sebagai segmentasi berikut, dan diharapkan dengan mengajarkan nilai-nilai moral pada sejak dini akan timbul suara hati nurani untuk bersikap tulus dan rendah hati. Nah, berikut adalah daftar-daftar instrumen yang kami gunakan. Mayoritas menggunakan instrumen tradisional seperti gamelan, suling, rebana, dan lain-lain untuk tetap preserve the traditional feel yang kami ingin sampaikan pada cerita ini. Nah, berikut adalah list dari to-do project kami, di mana terdaftar satu persatu mulai dari scripting, pembuatan Foley dan ambience, sound design, visual design, animasi, dan lain-lain. Dan pada halaman ini ada beberapa link yang dapat diikuti untuk melihat satu persatu dengan detail dari proyek pengerjaan kami. Selanjutnya, ini merupakan timeline progres kami, yaitu pada week 1 sampai 7 sebelum UTS, kami mengerjakan penentuan konsep, script, storyboard UTS, recording voice acting, Foley, ambience, serta animasi trailer dan editing untuk trailer. Sedangkan pada week 8 sampai 14 sebelum UAS, kami mengerjakan storyboard UAS, rekaman lagu, dan juga animasi visual dan editing video full video untuk UAS. Untuk webtoon kami menginginkan trailer yang tipikal diiklankan dari webtoon. Dan untuk vibe-nya kami mengarah ke Sweet Home yang memang agak horor dan juga thriller. Ini untuk art style reference kami menggunakan art style yang cartoonis agar dapat juga easy di understand untuk anak-anak muda dan masih dapat menyampaikan vibe yang serius dan juga dark. Ini untuk reference dari background sound musik kita, yaitu dari game Dread Out sendiri, karena bersifat horor dan tradisional, masih membawakan tradisional dari khas Indonesianya. Kemudian ada juga dari Reverse 1999, karena mereka ini BGM-nya itu lembut, misterius, tetapi juga ada essence horor dan menegangkan. Kemudian kita juga ada dari Dat Kinanti ini, yaitu sinden kita menggunakan sinden itu terinspirasi dari referensi musik untuk big gaming ini. Kemudian untuk lagu referensinya juga masih menggunakan reference 1999 dan Dat Kinanti. Kemudian juga ada sinden gending yang yaitu sebuah performance sinden gending yang saya temukan di YouTube, dan kebetulan saya ini merasa ini cocok untuk jadi reference lagu kami. Ini untuk visual dan sound mood board kami mengutamakan warna merah juga, warna earth, warna Jawa yang cocok untuk cerita dari bawang merah dan bawang putih ini, karena bawang merah dan bawang putih ini identik dengan Jawa dan Javanese.
Dan kami meng-highlight bagian gamelan dan bagaimana perempuan-perempuan Jawa yang anggun, karena semua tokohnya tuh wanita semua. Oke, jadi ada musik reference yang kita gunakan itu ada dari Witch House BGM, terus Dread Out, ada suara gamelan, scenery sound effect seperti bird chirping, wind, crickets, dan ominous sounds. Terus Edition menyampaikan pesan moral kepada masyarakat Indonesia untuk kita tuh tidak boleh serakah melalui grafik novel Bawang Merah dan Bawang Putih dengan memberikan penekanan kepada tindak serakah yang dapat memberikan ganjaran dan perilaku tidak baik. Temanya itu Ear atau Seram, Nusantara, Fantasy, dan Children's Book. Nah, ini cerita singkat dari yang kita bawakan, yaitu Bawang Putih, ya seorang gadis baik hati yang tinggal bersama ibu dan saudara tirinya. Ia diperlakukan dengan tidak adil, selalu disuruh-suruh dan digunakan oleh ibu tiri dan Bawang Merah. Suatu hari, Bawang Putih diperintahkan untuk mencuci kain kesayangan ibu tiri, di mana kain tersebut hilang terbawa arus saat Bawang Putih hendak mencucinya di aliran sungai. Bawang Putih pun mencari kain tersebut hingga bertemulah ia dengan seorang nenek. Bawang Putih pun berbaik hati untuk menolong nenek tersebut. Di akhir, nenek tersebut memberikan Bawang Putih pilihan di antara dua labu, labu besar dan labu kecil. Dan Bawang Putih memilih labu yang kecil karena kemurahan hatinya. Sesampai di rumah, Bawang Putih membuka labu tersebut dan isinya berupa emas. Ibu tiri dan Bawang Merah langsung mengambil emas dari labu milik dan mencari nenek tersebut. Saat bertemu dengan nenek tersebut, Bawang Merah memaksa nenek untuk dibantu, dan akhirnya memilih labu yang besar. Saat ibu tiri dan Bawang Merah membuka labu tersebut, isinya bukanlah emas, tetapi serangga dan binatang menjijikan. Nah, boleh lanjut. Berikut skrip trailer Bawang Putih dan Bawang Merah yang bisa dibaca. Nah, untuk selanjutnya kita mempunyai sebuah storyboard. Jadi manfaat untuk storyboard ini yaitu untuk membantu kami memvisualisasikan apa yang kita perlukan nantinya untuk membuat trailer baik yang udah selesai nanti. Jadi yang lihat di sini contohnya nih pada scene 2. Jadi terdapat di bagian picture ini sebuah gambaran visualisasinya nanti kita aturkan. Di sebelahnya ada sebuah action di mana kita menuliskan kurang lebih nanti gambar ini akan antara di zoom atau digerakkan dan selainnya. Lalu untuk dialognya, jika ada sebuah karakter di sebuah scene, nanti akan kita tuliskan sebuah kalimat yang akan karakter tersebut katakan. Dan terakhir untuk di bagian time ini, yaitu sebuah durasi untuk semua scene yang kita kurang lebih perhitungkan, seperti contohnya, mungkin untuk scene 3 kurang lebih 5 detik. Dan ini merupakan storyboard UTS, dan next slide-nya juga ada storyboard UTS. Next lagi untuk yang bagian UAS-nya. Dan next-nya lagi sampai selanjutnya yaitu kurang lebih keseluruhan storyboard yang kami buat. Ini merupakan tools yang kami gunakan. Untuk visualisasi, kami menggunakan Clip Studio Paint dan juga Ibis Paint. Untuk animasi, kita menggunakan Live 2D Cubism dan juga After Effects. Dan untuk sound tentunya Studio One dan juga Samsung Voice Recorder. Dan untuk editing kita ada Premiere Pro dan juga Audition. Ini merupakan karakter desain kita. Kita mempunyai 4 karakter, yaitu bawang putih, bawang merah, ibu tiri, dan juga neneknya. Boleh ke tadi yang scene ini, oke. Ini merupakan scene 1 sampai juga scene 6, di mana ibu tiri memarahi bawang putih untuk mencuci kain kesayangannya. Boleh lanjut? Scene 6 sampai scene 8 ini merupakan scene di mana bawang putih membawa kain kesayangan ibu tiri untuk mencucinya di tepi sungai. Di scene 8 sampai scene 10 ini bawang putih kehilangan kain kesayangannya dan dia pergi mencari kain tersebut.
Dan untuk di scene 11 sampai scene 14, bawang putih bertemu dengan si nenek misterius dan membantu nenek misterius tersebut untuk mencuci bajunya. Nah, untuk scene 15 sampai scene 17, ini merupakan situasi di mana si bawang putih ini membantu si nenek dan memilih labu yang kecil yang diberi oleh si nenek ini. Mulai next. Dilanjutkan dengan scene 17/3 sampai scene 18. Saat dia memilih labu yang kecil, si bawang merah melihat dari semak-semak. Boleh di next. Selanjutnya dari scene 19 sampai 22 itu menceritakan flashback dari si ibu tiri yang menyuruh bawang merah mencari bawang putih, lalu bergegas pulang, dan bawang putih pulang ke rumah, dan ibu tiri mengambil kain kesayangannya. Scene 21 dan sampai 23 dilanjutkan dengan ibu tiri marahin bawang putih, lalu dilanjutkan dengan scene bawang putih membuka labu kecil yang diberi oleh si nenek. Pada dilanjut. Selanjutnya, scene 23 sampai 25 merupakan scene si bawang putih ketahuan dan dianggap berbohong oleh ibu tiri dan bawang merah. Lalu bawang merah disuruh oleh ibu tiri untuk pergi mencari nenek tersebut dan mengambil labu. Selanjutnya scene 25 part 2 sampai 28 merupakan part di mana bawang merah berusaha membantu si nenek lalu memilih labu yang paling besar. Setelah itu ia pulang untuk membuka labu tersebut bersama ibu tiri. Mulai next. Nah, berikut itu link untuk hasil UTS kami berupa trailer untuk video grafik novel kami. Boleh di next. Nah, untuk logonya itu kami menggunakan font Tinkerbell karena kami ingin menyesuaikan tema yang sudah kami tentukan, yaitu fantasi, buku anak, Nusantara, tapi juga tetap memiliki kesan yang seram. Nah, kemudian ada warna yang digunakan, itu ada warna merah dan warna putih, karena untuk mewakili warna bawang merah dan bawang putihnya. Boleh di next. Nah, berikut ini ada link untuk rekaman voice over dan rekaman BGM-nya. Nah, ini untuk dokumentasi rekaman. Jadi ada Amanda Yovan Kalau yang berperan sebagai bawang merah, kemudian ada Angelin Shanis yang sebagai bawang putihnya, kemudian ada Yovita Clara sebagai ibu tiri, dan Jessica Natalie sebagai nenek. Nah, ini ada dokumentasi behind the scenes day one. Ini itu merupakan dokumentasi foto proses pengerjaan day one. Itu rekaman voice over, bawang merah, dan neneknya. Terus untuk day 2, itu kita ada rekaman voice over bawang putih dan ibu tiri. Nah, ini ada dokumentasi behind the scenes dari lagu. Ini proses rekaman lagu untuk trailer dari bawang merah dan bawang putihnya. Nah, untuk membuat suara-suara seperti Foley dan ambience, banyak menggunakan benda-benda sehari-hari, dan yang paling banyak dan versatile adalah menggunakan gantungan kunci yang digoyang-goyangkan sedemikian rupa dalam kontainer dan membuat suara-suara sendiri yang langsung dihembuskan ke dalam mic seperti angin untuk mendapatkan hasil yang lebih realistis. Dan selanjutnya ini adalah dokumentasi visual kami yang seperti tadi dikatakan kita menggunakan aplikasi Clip Studio Paint dan sebenarnya ada juga salah satunya lagi Ibis Paint. Untuk selanjutnya juga ada next slide please. Jadi ada dokumentasi progresnya ini juga. Kita mengerjakannya biasanya bisa di Discord juga, tidak hanya di kelas. Selanjutnya merupakan dokumentasi animasi di mana saya sendiri dan Nicoldea menggunakan aplikasi Live2D. Di sini tampak beberapa shot dari scene yang kami kerjakan dan animasikan. Nah, ini ada dokumentasi logo animation, di mana di sini saya membuat logo menggunakan software Adobe After Effects. Nah, ini juga ada dokumentasi editing, di mana saya menggunakan software Adobe Premiere Pro untuk proses editingnya.
Selanjutnya ini adalah song lirik untuk trailer kami. Kemudian ini juga ada yang satunya lagi yang full. Kita awalnya pakai yang trailer ini, kita ambil dari yang sudah kita song lirik yang fullnya, yang akan kita gunakan untuk UAS. Kemudian kita ambil seperempatnya untuk trailer sebagai sneak peek bagaimana nanti lagu pada nanti hasil final UASnya. Kemudian kita tuh menggunakan bahasa Jawa karena agar mendalami kesan Jawa yang kita ingin gunakan pada bawang putih dan bawang merah grafik novel ini. Jadi kita juga isinya lirik ini menceritakan bagaimana kisah bawang merah dan bawang putih dan serta kesehariannya dengan Ibu Tiri dan bagaimana dari awal cerita sampai akhir cerita kalau bawang putih itu nanti akhirnya mendapatkan bawang merahnya sama Ibu Tirinya mendapatkan ganjaran dari keserakahan dan ketamatan mereka, sedangkan bawang putihnya pun mendapatkan hadiah yang setelah dia dapatkan dari membantu sang nenek. Kemudian ini merupakan tabel suara dan dialog dari trailer kami untuk sebagai patokan dasar untuk scene visual lagu serta elemen-elemen aset yang kami butuhkan. Contohnya seperti scene 2, dari hutan ke bawang merah, dari rumah bawang merah dan bawang putih, dengan diselingi voice over nyanyian suara berbahasa Jawa, voley suara angin, dan ambien suara hutan. Kemudian berlanjut seterusnya sampai ke tabel nomor 8, lalu diakhiri dengan reveal judul bawang merah dan bawang putih berbarengan dengan suara nyanyian berbahasa Jawa untuk outro. Next. Ini untuk skrip tabel dialog dan suara yang versi full yang akan kita gunakan untuk UAS. Dari sini nih kita ada sekitar 20 sampai 29 30 scene yang di awal tuh kita munculin logo dan logo UMN dan kemudian nanti akhirnya kita berakhir dengan scene di mana bawang putih merah dan Ibu Tirinya berteriak dan akhirnya nanti berubah ke scene logo dan behind the scenes, kemudian ada credit scenes-nya juga. Ini untuk final result link UAS kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ready ya? Ready. 1, 2. Bawang putih pembohong. Dia mendapatkan labu itu dari seorang nenek. Iya, berarti ada 11. Bawang merah yang 28. Bawang putih, dari mana aja kamu? Nice. Di desa itu, legenda tentang seorang pemuda bernama Malin Kundang tumbuh sebagai benang merah yang menghubungkan kehidupan mereka dengan samudra yang membawa harapan dari rahasia yang mendalam. Ibu, aku mau pergi ke pelabuhan. Aku mau mencari pekerjaan di kapal dagang. Aku mau menjadi orang kaya dan sukses, Ibu. Malin, apa kau yakin mau pergi? Kau tahu, ibu sangat sayang padamu. Ibu takut kau akan susah dan bahaya di laut. Ibu, jangan khawatir. Aku sudah besar dan bisa menjaga diri sendiri. Aku bosan hidup miskin di sini. Anakku, uang bukan segalanya. Yang penting kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, Malin. Ibu, itu omong kosong. Uang itu penting. Dengan uang, kita bisa membeli apa saja yang kita mau. Malin,
Ibu bangga padamu. Ibu tidak meminta apa-apa darimu, selain kau selalu sehat dan bahagia. Ibu hanya ingin kau selalu mengingat ibu dan tidak melupakan kampung halamanmu. Ibu hanya ingin kau selalu berbakti dan tidak durhaka padaku. Ibu, tentu saja aku tidak akan lupa pada ibu. Aku akan selalu mengingat ibu dan kampung halamanku. Ibu, terima kasih. Aku juga mencintai ibu. Sampai jumpa lagi, ibu. Malin, hati-hati ya. Wah, ini pelabuhan yang besar dan ramai. Pasti banyak kapal dagang yang berlayar ke berbagai negeri. Aku harus bisa mendapatkan pekerjaan di salah satu kapal ini. Aku harus bisa mengubah nasibku. Aku harus bisa menjadi orang kaya dan sukses. Pak, maaf. Apakah ada pekerjaan kosong di kapal ini? Ada. Kamu mau jadi apa? Juru masak, juru mudi, atau juru rawat? Aku mau jadi juru mudi, Pak. Aku bisa mengemudikan kapal. Oke. Kamu beruntung. Kami memang sedang butuh juru mudi. Kamu bisa mulai bekerja sekarang. Tapi ingat, pekerjaan ini tidak mudah. Apakah kamu bisa? Bisa, Pak. Aku siap menghadapi segala tantangan. Aku siap bekerja keras tanpa mengeluh. Aku siap mendapat upah yang sedikit tanpa menuntut. Aku hanya ingin belajar dan berpengalaman. Aku hanya ingin menjadi orang kaya dan sukses. Wah, kamu anak yang berani dan berambisi. Baiklah, aku terima kamu sebagai juru mudi. Ayo, ikut aku. Aku akan memperkenalkan kamu dengan Tuan Saudagar, pemilik kapal ini. Terima kasih, Pak. Aku senang sekali. Aku tidak akan mengecewakan Anda. Selamat siang, Tuan. Ini ada anak muda yang mau bekerja sebagai juru mudi di kapal kita. Namanya Maling Kundang. Dia anak yang berani dan berambisi. Selamat siang, Maling Kundang. Apa benar mau bekerja sebagai juru mudi di kapalku? Selamat siang, Tuan. Ya, benar, Tuan. Saya mau bekerja sebagai juru mudi di kapal Tuan. Saya mau bekerja dan berpengalaman. Saya mau menjadi orang kaya dan sukses, Tuan. Baiklah, Maling Kundang. Aku suka dengan semangatmu. Aku terima kamu sebagai juru mudi di kapalku. Aku ingin bertanya satu hal. Mengapa kamu ingin bekerja di kapal ini? Aku hanya ingin belajar dan berpengalaman. Aku hanya ingin menjadi orang kaya dan sukses. Wah, kamu anak yang berani dan berambisi. Baiklah, aku akan mengangkat kamu sebagai anak angkatku. Aku akan mengajari kamu segala hal tentang berdagang. Aku akan memberimu uang dan harta yang banyak. Aku akan membuatmu menjadi orang kaya dan sukses. Benarkah, Tuan? Menjadi anak angkat Tuan? Apa Tuan tidak bercanda? Tidak, Maling Kundang. Aku tidak bercanda. Aku sungguh-sungguh ingin mengangkat kamu sebagai anak angkatku. Aku tidak punya anak sendiri. Dan aku melihat potensi besar dalam dirimu. Aku yakin kamu bisa menjadi orang kaya dan sukses. Jika aku bimbing dan bidik dengan baik. Apa kamu mau menerima tawaranku? Tentu saja mau, Tuan. Saya sangat berterima kasih kepadamu. Saya akan berusaha untuk menjadi orang kaya dan sukses seperti Tuan. Baiklah, Maling Kundang. Mulai sekarang, kamu adalah anak angkatku. Aku akan memberimu nama baru, yaitu Malin Putra. Aku akan memberimu pakaian dan perhiasan yang mewah. Aku akan memberimu kamar dan tempat tidur yang nyaman. Aku akan memberimu makanan dan minuman yang lezat. Aku akan memberimu segala yang kamu inginkan, asalkan kamu tetap rajin dan jujur. Apa kamu setuju? Saya setuju dengan semua yang Tuan berikan. Saya berusaha untuk tidak mengecewakan Tuan. Bagus, Malin Putra. Aku bangga padamu. Ayo, kita berangkat sekarang. Kita akan berlayar ke negeri seberang. Kita akan berdagang dengan banyak orang. Kita akan mendapat banyak uang dan harta. Kita akan menjadi orang kaya dan sukses. Maling Putra. Terima kasih, Ayah. Ayo, kita berangkat sekarang. Kita akan berlayar ke negeri seberang. Malin Kundang dan Tuan Saudagar telah berlayar ke berbagai negara dan berdagang dengan banyak orang. Mereka telah mendapatkan banyak uang dan harta. Mereka telah menjadi orang kaya dan sukses. Mereka telah menetap di salah satu negeri seberang yang makmur dan indah.
Mereka telah membangun rumah yang besar dan mewah. Mereka telah menikmati hidup yang enak dan nyaman. Malin Kundang telah menikah dengan seorang putri yang cantik dan baik hati. Mereka telah hidup bahagia bersama. Mande Rubia telah mendengar kabar bahwa anaknya, Malin Kundang, telah menjadi orang kaya dan sukses di negeri seberang. Ia pun memutuskan untuk pergi mencari anaknya dengan menumpang kapal dagang. Setelah beberapa lama, ia tiba di negeri seberang dan mencari-cari rumah Malin Kundang. Ia melihat sebuah rumah yang besar dan mewah dan bertanya kepada seorang pembantu yang sedang membersihkan halaman. Malin Kundang dan Putri sedang bersantai di kursi. Mereka terkejut melihat kedatangan Mande Rubia yang ditemani oleh pembantu. Siapa itu? Siapa wanita tua itu? Apa yang dia mau? Tuan, ini ibu mengaku sebagai ibu Tuan. Dia datang dari kampung halaman Tuan. Dia ingin bertemu dengan Tuan. Ibu kandungku. Apa kamu gila? Aku tidak punya ibu kandung. Malin anakku, apa kamu lupa dengan ibumu? Apa kamu lupa dengan kampung halamanmu? Apa kamu lupa dengan masa kecilmu? Aku adalah ibumu, Malin. Aku yang melahirkanmu. Aku yang membesarkanmu. Aku yang menyayangimu. Aku yang selalu mendoakanmu. Jangan mendekatiku. Jangan menyebutku Malin. Kamu bukan ibuku. Kamu hanya wanita tua yang tidak tahu malu. Mengapa kamu berubah? Mengapa kamu menjadi anak yang durhaka dan sombong? Mengapa kamu melupakan ibumu yang miskin? Mengapa kamu malu dengan ibumu yang miskin? Mengapa kamu tidak berbakti pada ibumu yang miskin? Pergilah dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Aku tidak mau mendengar suaramu lagi. Kamu bukan siapa-siapa bagiku. Hei kamu, bawa wanita tua ini keluar. Baik, Tuan. Aku akan membawa wanita tua ini keluar. Tapi Tuan, apa Tuan tidak kasihan pada wanita tua ini? Dia adalah ibu kandung Tuan. Diam, kamu hanya pembantu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang aku dan wanita tua ini. Malin, tenanglah. Jangan marah-marah. Dia adalah ibu kandungmu. Dia adalah orang yang paling berhak dicintai olehmu. Lepaskan aku. Jangan ikut campur. Jangan ikut membela wanita tua itu. Dia bukan ibuku. Malin Kundang menolak dan mengusir Mande Rubia dengan kasar. Mande Rubia sangat sedih dan marah. Ia mengangkat tangannya ke langit dan mengucapkan kutukan kepada Malin Kundang. Ya Tuhan, dengarlah doaku. Kutuklah anakku yang durhaka ini. Kutuklah dia menjadi batu. Biarlah dia merasakan akibat dari perbuatannya. Biarlah dia menyesali kesalahannya. Hah, kutukan? Batu? Apa kamu gila wanita tua? Apa kamu pikir kutukanmu akan berpengaruh padaku? Apa kamu pikir aku akan menyesal? Apa kamu pikir aku akan mengingatmu? Kamu salah besar wanita tua. Aku tidak akan menjadi batu. Malin, jangan anggap remeh kutukan wanita tua itu. Dia adalah ibu kandungmu. Sudahlah, jangan ikut-ikutan percaya dengan kutukan wanita tua itu. Dia bukan ibuku. Malin anakku, mengapa kamu berbohong? Mengapa kamu menipu mereka? Mengapa kamu menutupi asalmu? Mengapa kamu memfitnahku? Diam wanita tua, jangan berbicara lagi. Jangan mengganggu lagi. Pergilah dari sini. Pergilah dari rumah dan hidupku. Malin Kundang mendorong Mande Rubia dengan keras. Mande Rubia terjatuh dan terluka. Malin Kundang berbalik dan meninggalkannya. Tiba-tiba, apa yang terjadi padaku? Ada apa ini? Apa aku menjadi batu? Malin anakku, apa kamu menyesal? Apa kamu mengingatku? Maafkan ibu, Malin. kita tidak boleh sombong dengan kekayaan dan kesuksesan kita, terutama kepada orang miskin. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, terutama kepada Tuhan. Semoga kita tidak menjadi seperti Malin Kundang. Semoga kita menjadi anak yang baik dan berbakti. Malam semuanya, kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil UAS project kami dan role-role-nya beserta role-role-nya. Yuk lanjut. Jadi
ini nama-nama anggota kelompok kami bisa dilihat ada Jeremy Marvel, ada Rifki Dimas Prabowo, Muhammad Indra, Muhammad Ubay, Ray Fandi, Richard, Muhammad Hafiz Haikal, Matthew, dan lain-lain. Lanjut. Latar belakang dari proyek kami ini adalah Malin Kundang adalah seorang anak muda yang berangkat merantau demi mencari keberuntungan setelah sukses menjadi pedagang kaya di kota. Ia pulang ke desanya dengan sombong dan menolak mengakui ibunya yang dulu miskin. Sebagai hukuman, ia dihukum menjadi batu kapal oleh ibunya yang terluka dan malu mengingatnya akan pengkhianatan dan keingkarannya pada akar dan nilai-nilai keluarga dan budaya. Lanjut. Ini tokoh dan background bisa dijelaskan. Nah, jadi tokoh dan background itu untuk Ibu Malin ada tokoh tuh terdiri dari Ibu Malin Kundang, tunangan Malin Kundang, warga, nahkoda, kapal, pemuda, dan nahkoda pembawa berita Malin kepada ibunya. Background rumah, pelabuhan, ladang, pantai, dan lautan. Lanjut. Ini pembagian role job dan ini untuk awal mula kita. Jadi awal permulaan sebelum kita melakukan project ini kita udah ngebuat kayak role job masing-masing dan mungkin nanti ada perubahan di akhirnya. Lanjut. Untuk ambience bisa dilihat ada suara hutan, pantai, dan ladang. Dan ini art style yang kita gunain jadi kayak kartunis gitu. Dan kayak chibi yang palanya gede badannya kecil. Lanjut. Dan referensinya seperti ini. Untuk si referensi ini kita menggunakan style yang berbeda karena mungkin bisa menjadi alternatif untuk style art kita selanjutnya. Lanjut. Dan ini background yang akan digunakan dalam grafik novel. Bisa dilanjutin. Dan ini karakter utamanya Malin Kundang dan ibunya. Dan ini karakter sampingannya bisa dilihat ada 5 karakter pendamping yang mungkin nanti akan meramaikan grafik novel yang kita buat. Lanjut. Dan ini backgroundnya dan panel-panelnya. Dan ini background selanjutnya untuk pas saat Malin Kundang ingin merantau. Lanjut. Dan ini beberapa background lanjut aja terus. Lanjut. Dan ini beberapa scene sketsa scene-nya bisa dilihat. Nah, jadi ini ada banyak kita bikin scene-nya. Lanjut terus. Lanjut. Jadi ya scene-nya kita udah bikin timeline-nya jadi biar nggak berantakan. Jadi biar enak aja gitu dilihatnya. Dan ini storyboard Malin Kundangnya bisa dilihat. Ini dari 1 sampai 8. Lanjut, Dra. Dan ini 9 sampai 14. Lanjut. Dan ini 17 sampai 24. Dan ini 25 sampai 27. 27 itu penutup. Dan ini tabel suara yang udah kita kerjain pas lagi UTS lalu. Dan ini belum termaksud pengembangannya pas saat UAS nanti. Maksudnya dalam artian kayak ini belum full jadinya. Ini pas lagi masih di pertengahan. Jadi kayak persentasenya masih kecil di sini. Tapi di akhir kita udah selesai semua. Kayak narasi plus karakter kita udah bikin. Terus footstep kayu dan pasir dan koin. Terus ambience, ombak, angin. BGM, sedih, playful, tradisional. SFX, suara burung camar, suara kapal. Waktu 5 sampai 10 menit atau lebih. Timeline, week 9, 10, 11, pembuatan aset visual dan aset sound. Week 12, 13, 14, final aset, animasi, sound, mixing. Lanjut. Dan ini hasil
Dan ini adalah hasil hasil keseluruhan yang udah kami buat, yang udah kita finalisasi, benar-benar kita finalisasi. Lanjut. Dan ini SFX Sound yang udah full kita perbarui semua dari yang UTS kemarin yang masih kurang, dan ini kita udah perbaikin semua. Lanjut. Dan ini visual udah full dari semua scene udah dibuat dan sudah diimplementasikan menjadi sebuah animasi. Lanjut. Dan ini dokumentasi selama kita pengerjaan untuk VO, rekaman jingle dan lain-lain. Selanjut. Dan ini role job untuk kelompok musik, bisa dijelaskan untuk kelompok masing-masing ya. Jadi nggak bisa diwakilin untuk role job kelompok. Nah, untuk role job kelompok musik atau bisa dibilang BGM dan jingle, kita terdiri dari 3 orang, Matthew, Muhammad Ubaidillah, Muhammad Indra. Jadi kita tuh di sini progres kita lagi tuh saat itu kita udah buat lirik, kita udah buat jingle, kita udah buat BGM yang menurut kita cocok untuk diimplementasikan ke dalam grafik novel. Lanjut. Untuk role job ambient bisa dijelasin sama Richard atau Muhammad Indra atau Rifki Dimas. Untuk role job kelompok ambience dan foley, di sini kita buat untuk ambience dan foley-nya yang pertama suara ombak, terus suara pasar, lalu suara hujan, lalu suara cracking dari kayak retakan dari batu. Selanjutnya ada suara dari air juga kayak splash gitu, lalu ada suara burung, suara angin, daun, dan footstep kayu. Selanjutnya ada suara foley untuk suara kapalnya gitu. Lalu ada suara angin dan terakhir ada suara untuk koin. Untuk role job kelompok ambience dan foley ini dikerjakan oleh 3 orang, yaitu Richard, Muhammad Indra, dan Rifki. Bisa dilanjut. Nah, role job kelompok SFX bisa dijelaskan oleh Muhammad Hafiz Aikal. Ya, jadi di role job SFX hanya saya doang, Muhammad Hafid Saikal, itu mengerjakan suara petir dan horn kapal. Yang kiri yang petir, yang kanan yang horn kapal. Ya, next. Bisa di next. Untuk role job kelompok visual bisa dijelaskan. Lanjut. Untuk nama-nama. Jadi untuk visualnya saya di sini membuat kurang lebih 7 karakter, yaitu 2 karakter utama, yaitu Malin Kundang dan Ibu E, dan sisanya hanya karakter pendukungnya. Bisa di next. Lalu ini sekitar 21 scene yang saya telah gambar. Masing-masing scene memiliki fungsinya masing-masing, mulai dari yang kiri itu di rumahnya Malin Kundang, terus ada juga beberapa scene di lautan, yaitu yang bisa dilihat kapal, dan scene juga di rumah baru Malin Kundang. Udah sih untuk visualnya. Dan role job animasi bisa dijelaskan oleh Ray Fandi. Baik, untuk role job animator terdiri dari 2 orang, Revandi dan Rifki, masing-masing mengerjakan setengah. Saya menggunakan After Effects, sedangkan Rifki menggunakan DaVinci Resolve. Ya, bisa dilanjut. Dan ini untuk role job kelompok voice over. Jadi voice over gitu kita melibatkan semua anggota dan tidak perorangan dalam role job ini. Untuk Malin kita lihat kita ada Muhammad Indra dan saudagar ada Rifki Dimas, Matthew sebagai operator, Richard sebagai pelayan, Hafiz pelaut, Muhammad Ubaidillah sebagai operator, Ray Fandi narator, Jeremy operator. Lanjut. Thank you dan terima kasih. Mungkin ini sekian dari kelompok kita. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. 3, 2, 1. Selamat siang, Malin Kundang. Apa benar mau bekerja sebagai juru mudi di kapalku? Kayak bobo ya anjing. Kenapa?
Suatu hari di sebuah hutan terdapat seekor kancil yang sedang berjalan di tengah hutan. Kancil merupakan hewan satu-satunya yang memiliki kepintaran. Namun, tidak hanya pintar, ia juga terkadang usil. Sampai pada suatu saat, matahari yang sedang terik-teriknya membuat seekor kancil kehausan. Aduh, lapar. Lalu kancil berjalan menyusuri hutan dan menemukan sungai yang luas. Bagaimana ya cara aku ke sana? Kancil yang gembira pun memikirkan cara untuk menyeberangi sungai tersebut. Tanpa sengaja, si kancil melihat sekawanan buaya yang sedang beristirahat. Dan ide cemerlang pun muncul dalam benak kancil. Ternyata ada buaya yang sedang istirahat. Hampir saja aku dalam bahaya. Sepertinya aku bisa memanfaatkan buaya untuk menyeberang ke sana. Tapi bagaimana caranya ya? Aha, aku punya ide nih. Hihihihihi. Buaya, bisakah kau membantuku menyeberangi sungai ini? Beraninya kau membangunkanku, kancil? Apakah kau mau menjadi santapanku? Tidak buaya. Aku tidak berani melawanmu. Aku hanya ingin membawakan berita baik untuk kalian semua. Memang, berita baik apa yang bisa kau beritahukan? Aku membawa hadiah daging segar yang diberikan oleh sang raja hutan. Untuk itu aku harus menghitung jumlah kalian. Jadi, berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah untuk menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, tunggu sebentar. Akan kupanggil teman-temanku untuk berbaris. Hihihihihi. Semoga saja buaya-buaya itu tidak akan sadar akan tipuanku. Hei teman-teman, kemarilah. Aku dapat berita baik untuk kalian. Kita akan makan siang daging segar. Wah, benarkah perkataanmu itu? Benar, kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai untuk mempermudah kancil menghitung jumlah daging yang akan diberikan untuk kita. Kemudian semua buaya pun berkumpul. Mereka mulai berjajar sepanjang sungai layaknya sebuah jembatan. Inilah yang diharapkan oleh kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan mulai menghitung kalian. Kami sudah siap. Jadi, lekaslah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil berpura-pura menghitung jumlah para buaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hihihihi. Setelah selesai menghitung buaya terakhir, kancil melompat ke tepi sungai. Hahaha. Terima kasih para buaya. Berkat kalian aku jadi bisa menyeberang dan menikmati buah segar ini. Kancil pun langsung berlari kencang meninggalkan buaya sambil tertawa bahagia. Kabur! Hah? Menyeberang? Sepertinya kita kena tipu dari usil si kancil. Maksudmu kita dimanfaatkan sebagai jembatan? Ya, awas kau kancil! Kancil menipu buaya agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Buaya pun menjadi marah dan dendam terhadap kancil yang menipunya. Jadi, hal yang dapat kita jadikan pembelajaran adalah jangan kamu menipu atau memanfaatkan orang lain untuk kepentinganmu saja. Karena segala sesuatu yang kita perbuat akan berbalik kepada diri kita sendiri nantinya. Jadi begini buaya.
Halo, perkenalkan kami dari kelompok Kancil dan Buaya. Kami akan melakukan presentasi terhadap PPT kami. Next. Ini adalah konsep cerita dasar kami yang berasal dari cerita Kancil dan Buaya dari Jawa Timur. Pada inti pesannya adalah jangan menggunakan kelicikan untuk melakukan segala sesuatu demi mencapai kebutuhan kita. Udah? Ini adalah referensi visual kami. Next. Ini adalah kumpulan referensi BGM yang kami gunakan. Ini adalah timeline pengerjaan. Ini adalah referensi untuk environment yang akan kami buat. Next. Silakan. Nah, selanjutnya adalah ringkasan kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Patrick Handi. Di sini saya mempunyai peran untuk membuat storyboard, merancang storyboard, serta membantu membuat beberapa aset visual. Nah, singkat cerita, kami menjelaskan cerita Kancil dan Buaya di mana Kancil ingin menggunakan sifat liciknya untuk mendapatkan keinginan yang ia dapatkan secara licik terhadap Buaya. Next slide. Nah, ini beberapa role anggota dari kelompok kami. Next slide. Nah, lanjut ke storyboard. Nah, berikut adalah storyboard yang kami buat. Totalnya ada 49 scene. Nah, singkat cerita, jadi ceritanya kami mengawali dari gambaran hutan dari atas dengan ada burung, lalu melanjut ke scene di mana terlihat seekor kancil yang kehausan dan kelaparan di tengah hutan. Lalu kancil pun juga melihat adanya suatu sungai yang segar serta buah yang segar. Lalu dia mempunyai ide-ide licik untuk mendapatkan buah-buahan tersebut. Nah, seterusnya ya bisa dilihat aja. Next slide. Lanjutan dari storyboardnya. Next slide. Berikutnya, selanjutnya. Perkenalkan, saya adalah Samuel. Saya di sini berperan sebagai narator dan juga dokumenter. Saya akan mencoba untuk mencontohkan salah satu line script dari narator. Pada suatu hari, Kancil sedang berjalan di tengah hutan. Sekian, terima kasih. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dinius Mendrio. Pada proyek puas ini, saya berkontribusi untuk mengisi suara si Kancil, dan saya akan mempraktekkan salah satu line script dari si Kancil tersebut. Hai Buaya, bisakah kau membantuku menyeberangi sungai ini? Selanjutnya, next. Halo, perkenalkan, saya Chen. Dalam proyek UAS ini, saya berkontribusi sebagai pembuat background musik dan juga sebagai pengisi suara buaya. Baik, saya akan mencoba mempraktikkan salah satu bagian yang saya isi dalam karakter buaya. Hah? Beraninya kau membangunkanku, Kancil? Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Calvin. Di proyek UAS ini, saya berkontribusi untuk menjadi moderator yang mengurus perekaman suara dan editing suara voiceover. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ewaldo, dan kontribusi saya bagi kelompok ini adalah saya sebagai ilustrator karakter Kancil dan juga Buaya. Perkenalkan, nama saya Aldi. Tugas atau peran saya dalam proyek UAS ini adalah pembuatan visual background untuk slide di atas ini adalah hasil dari visual yang digambar secara kasar. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Freddy Marcelino. Di sini saya saya berperan sebagai ilustrasi di pembuatan background di final asetnya. Jadi ini adalah hasil final kita
Ini aset yang akan digunakan nanti untuk pembuatan animasi kita. Next. Oke, boleh di next lagi selanjutnya. Jadi berikut adalah beberapa contoh-contoh scene yang telah dibuat. Seperti yang kita lihat, saya menggunakan desain flat design, di mana kancil menggunakan warna-warna yang terang. Berikut merupakan contoh-contoh scene yang telah dibuat di dalam AI atau Adobe Illustrator. Next slide. Next slide lagi. Next slide. Nah, berikut merupakan contoh scene yang telah digabungkan dari background juga ilustrasi karakter. Pada bidang visual ini terdapat beberapa orang yang berkontribusi, mulai dari saya sebagai ilustrasi karakter, Pak Patrick sebagai ilustrator storyboard dan juga cerita, dan juga background dengan Ferdinand dan juga Aldi. Next. Berikutnya adalah saya perkenalkan Matthew Adamis Jordan yang berkontribusi sebagai editing, yang dimana aset-aset yang sudah dibuat dari background dan karakter yang dibuat yang untuk film Kancil dan Buaya, semua itu dilakukan oleh saya editingnya, final animasi yang menggunakan Adobe After Effects dan Adobe Adobe Premiere Pro, dan itu beberapa software yang saya pakai untuk final video animasi. Dan ini beberapa dokumentasinya, ada dari pembuatan awal kita, pembuatan storyboard, trailer, lalu visual, pengembangan visualnya seperti apa, dan ini juga adalah dokumentasi pengambilan suara buaya, kancil, dan kita lakukan semuanya bersama di hari kita kelas. Kita lakukan rekaman dan beberapa percobaan pengambilan Foley juga ada di sini. Dan ya, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Semangat puasnya. Terima kasih. Yuk, dah. Harusnya kita teriak.